قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah azani wazakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk duduk di majlisul ilm yang mubarak ini insyaallah. Ayo ikhwah azani wazakumullah, malam ini kita akan melanjutkan membacakan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di manakah posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf, di bagian riwayat akhir tentang as-salaf wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Salaf yang hubungannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam riwayat yang selanjutnya disebutkan oleh muallif wa an Sa'id bin Sulaiman, dari Sa'id bin Sulaiman qala, beliau mengatakan kuntu bi Makkah, aku tinggal di Mekah, fi zuqaqi Syatwa, di gang yang namanya Gang Syatwa, wa ila jambi, dan di sisiku, menjadi tetanggaku, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Faqad hajja Harun Ar-Rasyid, dan saat itu beliau, yaitu Sa'id bin Sulaiman rahimahullah, menceritakan bahwasanya beliau bersama tetangganya, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari rahimahullah, itu sedang berhaji. Begitu juga khalifah saat itu, yaitu Harun Ar-Rasyid, itu juga sedang melaksanakan haji. Faqala lahu insanun, maka ketika sang khalifah itu menunaikan haji, ada seseorang yang berkata kepada Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari rahimahullah ta'ala, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, wada Amirul Mukminin, itu ada Amirul Mukminin, yas'a, yang dia mau melaksanakan sa'i, qad ukhliya lahul mas'a, dan sungguh sudah dikosongkan, sudah disterilkan bahasa sekarang itu mas'a, tempatnya sa'i, karena yang mau sa'i adalah khalifah. Seorang ini tidak tahu siapa siapa Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Umari ini tidak tahu siapa beliau. Dikira bahasanya ya jamaah biasa, sehingga memberitahu itu ada khalifah. Ada khalifah mau haji. Maksudnya apa? Ya maksudnya yang diberitahukan ada khalifah sedang haji. Namanya rakyat, bahasanya demikian. Itu mungkin biasanya penasaran. Ya bahasanya kalau kita ada presiden datang, ya pengen tahu. Meskipun sudah tahu pengen tahu. Kan begitu. Maka ini ketika khalifah mau melaksanakan sa'i, kemudian beritahukan kepada Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, qal Al-Umari lirrajul, maka beliau Al-Umari mengatakan kepada orang laki-laki yang memberitahukannya, la
la jazakallahu anni khaira. La jazakallahu anni khaira. Biasanya kita mengucapkan kalau diberitahu, diberi informasi, kita mengucapkan jazakallahu khaira. Tapi beliau mengatakan la jazakallahu anni khaira. Ya, semoga Allah tidak memberikan balasan kepadamu kebaikan karena memberitahu informasi itu kepadaku. Tidak didoakan. Justru beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari radhiyallahu mengatakan, "Kallaftani amron kuntu anhu ghaniyan." Informasi yang kamu bawa itu malah membebaniku. Ya, perkara itu membebaniku. Aku tidak butuh terhadap informasi tersebut. Dengan bahasa lainnya, entah khalifah atau siapa nggak peduli begitu. Ya, summa ta'allaqa alaihi wa qala. Kemudian beliau itu Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari ini kemudian dia melepaskan sandalnya dan kemudian berdiri. Berdiri maksudnya mau pergi. Fataba'tuhu wa aqbala Harun ar-Rasyid minal Marwah yuridus shafa. Maka ketika aku mengikuti beliau, ya, maka kemudian datanglah Harun ar-Rasyid. Jadi ketika beliau jalan, maka kemudian bisa digambarkan yaitu berpapasan dengan Harun ar-Rasyid yang sedang melaksanakan sa'i. Minal warwah yuridus shafa, yaitu dari Marwah mau menuju ke Shafa. Berarti bukan yang pertama kali, ya, dari Shafa ke Marwah balik lagi ke Shafa. Fasahabihi, ternyata ketika beliau Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari bertemu dengan Harun ar-Rasyid, maka beliau berteriak atau memanggil, "Ya Harun." Nah, laki-laki ini kemudian heran. Laki-laki heran, ini khalifah dipanggil dengan panggilan namanya langsung, "Wahai Harun." Falamma nadhara ilaih, ketika Harun ar-Rasyid itu memandang siapa yang memanggilnya, maka beliau mengatakan, "Labbaik ya ammi." Ya wahai pamanku. Ternyata pamannya khalifah. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari pamannya khalifah. Maka kemudian pamannya ini Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari ini mengatakan, "Irkis Shafa." Wahai Harun, naiklah kamu ke Shafa. Tadi kan mau dari Marwah ke Shafa, belum tuntas di Shafa disuruh naik ke Shafa. Jadi gambarannya tentunya para jemaah saat itu bahwasanya bangunannya masih tidak terlalu tertutup semacam ini. Falamma raqiyahu, maka ketika sang khalifah itu sudah naik ke Shafa, maka pamannya mengatakan, "Irmi bitarfik ilal bait." Ya, buanglah pandanganmu menuju kepada al-bait, Baitullah, maksudnya lihatlah ke sekitar Ka'bah. Jadi dari Shafa ini tampak langsung Ka'bah, menunjukkan bahwasanya saat itu ketika orang haji, umroh, ketika dia sampai Shafa atau Marwah itu masih bisa melihat Ka'bah. Maka sang khalifah mengatakan, "Qad fa'altu." Sudah aku lakukan wahai paman. Maka kemudian dia mengatakan, "Kamhum." Berapa mereka yang kamu lihat di sekitar Baitullah itu berapa? Ya, maka sang khalifah mengatakan, "Wa man yusihim." Siapa yang bisa menghitung mereka jumlahnya? Ketika haji tentunya banyak yang tawaf, ya, sekitar Ka'bah itu kan banyak. Belum kemudian dijawab berikutnya, tanya lagi. Fakam minan nas mithlu. Berapa manusia yang semisal dengan mereka? Jadi manusia yang sama-sama haji itu berapa? Maka dijawab yang sama, yaitu khalqun la yusihim illallah. Yaitu yang seperti mereka itu tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya sang khalifah ini ketika ditanya oleh pamannya ini, ya dia tidak bisa memastikan berapa jumlahnya karena saking banyaknya. Maka kemudian diingatkan, ini amar ma'rufnya di sini.
I'lam, ya wahai khalifah, ketahuilah, ayyuhar rajul, wahai seseorang. Nah, itu ponaknya dipanggil dengan rajul, seseorang. Anna kulla wahidin minhum, bahwasanya setiap orang di antara mereka yang sedang melaksanakan haji, yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah itu, yus'alu an khasati nafsih, mereka akan ditanyai tentang khusus diri mereka sendiri. Artinya di akhirat nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban masing-masing diri mereka sendiri, tidak diberi beban untuk orang lain. Wa anta wahdak, adapun kamu sendiri, tus'alu anhum kullihim, kamu akan ditanyai tidak hanya dirimu sendiri, tapi kamu ditanya juga tentang mereka semuanya, karena mereka adalah rakyatmu, ya. Maka ketika diingatkan demikian, maka ditegaskan oleh pamannya ini, fandur kaifa takun, maka lihatlah apa jadinya kamu nanti ketika di akhirat harus mempertanggungjawabkan kedudukanmu sebagai seorang khalifah. Fabaka Harun wa jalasa. Akhirnya ketika diberitahu semacam itu, kemudian Harun menangis dan beliau duduk. Nah, karena menangis mengingat bahwasanya tugas berat yang harus diemban, maka beliau kemudian duduk. Waja'alu, dan para pengikutnya, yu'tunau mintilan lidumu', memberikan ya sapu tangan tidak satu dua, ya beberapa sapu tangan untuk mengusap air matanya. Jadi menangis bahasanya tidak hanya menangis biasa, menangis ya menangis yang lama gitu. Sehingga kemudian diberikan sapu tangan, kemudian yang lainnya juga memberikan. Ini menunjukkan bagaimanakah sang khalifah itu merasa bahwasanya memang berat tugas yang sedang harus diemban. Dan pamannya ini mengingatkan tentang tugas berat tersebut. Inilah seharusnya seorang pemimpin yang mereka itu ngerti tugas beratnya, sehingga ketika jadi seorang pemimpin bukan malah berbangga-bangga, bukan malah kemudian itu menjadi orang yang merasa penguasa sehingga berbuat semaunya sendiri. Tidak. Ini adalah amanah yang berat, apalagi seorang khalifah. Maka ini menunjukkan bagaimanakah kelembutan hati sang khalifah Harun al-Rasyid rahimahullah ta'ala. Qala al-Umari, kemudian pamannya al-Umari mengatakan lagi, wa ukhra aquluha, aku bisa saja mengatakan yang lainnya. Ya. Artinya setelah ponakannya khalifah ini menangis, maka dikatakan kalau kamu mau tak katakan yang lainnya. Maksudnya diingatkan yang lainnya. Kul ya ammi, wahai pamanku, katakan. Kalau mau kamu ingin katakan saja. Maka beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yusrifa fi malihi fayastahiqul hajara alaihi. Seseorang sungguh dia yang israf di dalam hartanya, yang dia itu boros di dalam hartanya, tidak bisa mengelola hartanya sendiri. Punya harta, diberi ini habis, diberi ini habis, diberi ini habis. Maka orang seperti ini perlu dihajar. Ya, perlu apa dihajar di sini? Maksudnya adalah orang semacam itu dia akan dihukumi tidak boleh bertransaksi. Di dalam salah satu pembahasan tentang masalah transaksi atau masalah jual beli, namanya syarat jual beli kan seharusnya misalkan ada penjual dan pembeli. Maka jika salah satunya ini punya sifat ini yang boros, ya tidak terpenuhi, apakah dia sebagai pembeli atau sebagai penjual, sehingga dikatakan transaksinya tidak sah. Karena apa? Ya karena dia itu tidak bisa mengelola uangnya sendiri. Maka ada beberapa poin dikatakan di dalam masalah fikih yang tidak sah transaksi, diantaranya adalah anak yang belum memahami atau belum balik,
kemudian orang gila, di antara yang ketiganya adalah orang yang bangkrut, orang yang pailit. Bangkrut, pailit, mau transaksi pakai apa? Pakai utang biasanya. Ya, dia nggak punya harta, apalagi membeli barang, nggak punya harta. Ayo ikhwah azani wasakumullah. Maka di sini dikatakan sesungguhnya orang yang itu boros, maka dia berhak untuk dibatasi transaksinya. Ini di dalam Islam itu ketika ada orang punya sifat demikian, bisa dilaporkan kepada hakim, kepada qadhi, kemudian diputuskan orang ini tidak boleh bertransaksi, ya, karena tidak sah transaksinya. Fa kaifa man yusrifu fi malil muslimin. Ketika beliau kemudian menyebutkan bahwasanya kalau seorang pribadi saja dia punya harta, bukan harta orang lain, hartanya sendiri. Ibaratnya dia kerja, dapat gaji, dapat pendapatan, kemudian setiap dapat gaji langsung habis, nggak bisa memanage hartanya tersebut, padahal hartanya sendiri. Itu orangnya perlu dibatasi, karena dia akan bisa menjerumuskan diri sendiri dalam kesengsaraan. Ya, makanya perlu diatur. Berarti orang ini tidak bisa mengatur hartanya sendiri. Kalau seperti itu saja, itu harus diberi hukuman, ya, tidak boleh bertransaksi. Fa kaifa biman yusrifu fi malil muslimin. Maka bagaimana dengan orang yang dia itu boros fi malil muslimin, di dalam hartanya kaum muslimin? Ya, ibaratnya diingatkan ini kan seorang khalifah tidak boleh menyalahgunakan hartanya rakyat. Apakah itu dikorupsi, atau kalau bahasa sekarangnya itu membuat proyek-proyek yang macam-macam, ya, kemudian mengadakan ini, mengadakan itu, dan macam-macam. Padahal bukan hartanya dia, hartanya rakyat. Alasannya untuk mensejahterakan rakyat. Yang digunakan untuk rakyat 20-30%, yang 70% wallahu a'lam untuk dia dan kroni-kroninya, ya. Maka ini berarti dia memboroskan. Ini lebih parah karena yang dihabiskan bukan hartanya sendiri, tapi hartanya rakyat. Ini beliau seorang khalifah diingatkan langsung oleh pamannya, ya. Summa madha, kemudian beliau berlalu, wa Haruna ya bagi. Adapun Khalifah Harun tetap menangis, tambah menangis, karena betapa beratnya yaitu menanggung beban untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Maka pelajaran yang kita ambil di sini para jemaah, bagaimanakah pamannya yaitu Al-Umari radhiyallahu itu meskipun ponakannya ini menjadi seorang khalifah, ya, maka tidak segan-segan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan dan mengingatkan. Dan masya Allah, khalifah pun itu mau diingatkan. Ya, bukan karena menjadi khalifah kemudian tidak ngereken, ya, tidak ngereken siapapun, meskipun itu pamannya, tidak, tapi betul-betul diperhatikan. Ini lurusnya seorang khalifah. Maka ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar maka itu boleh dilakukan kepada seorang khalifah. Siapa yang melakukan dalam ini adalah pamannya, dan berarti dia masuk ke dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, bisa langsung mengingatkan, secara langsung, meskipun ini dengan lisan, tapi langsung diingatkan. Ayo ikhwah azani wasallam. Maka di sini menunjukkan bagaimanakah kita mengetahui tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun itu kepada orang yang berkuasa. Tapi tentunya ada cara-cara, ada tata cara yang harus kita ketahui, kita miliki ilmunya supaya tidak salah. Seperti masalah harta ini tadi, jangan kemudian kita sukanya itu mengkoreksi, bahkan membuka aibnya penguasa. Sudah sekian proyek dihabiskan begini dan begitu, ya, tujuannya hanya membuka aib saja.
Sementara kita berdoa untuk pemimpin itu tidak pernah. Ini catatannya para jamaah. Ketahuilah para jamaah, ketika kita memiliki seorang pemimpin, siapapun pemimpinnya, kalau kita memiliki doa atau kita berkesempatan berdoa, kemudian kita berdoa untuk kebaikan mereka, para pemimpin ini, entah itu pimpinan yang paling tinggi di jajaran pemerintahan atau di bawahnya gubernur, wali kota dan seterusnya. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk mereka, kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka kebaikan. Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita juga dan untuk masyarakat yang banyak. Sebaliknya, kalau kita doa saja ndak, malah memberikan kritikan, mana ada orang yang mau dikritik? Pada asalnya itu semua orang tidak mau dikritik, ya. Maka ketika kritikan kita kemudian melukai hati mereka, bukannya mereka sadar, tapi malah bisa berbuat lebih lalim lagi, lebih kejam lagi. Waliyadzubillah. Maka di sini penting kita mengetahui tentang bagaimanakah fikih untuk menasihati penguasa. Wallahu a'lam. Ayolah azani wasakullah. Riwayat yang berikutnya. Wa qala Ad-Dhahabi, berkata Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala fi turjumatihi, ketika beliau menulis tentang biografinya, lil Imam Ali ibn Abi Thayyib An-Naisaburi, menulis biografi seorang Imam Ali bin Abi Thayyib An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan di dalam biografi tersebut, innahu humila ila sultan, bahwasanya Ali bin Abi Thayyib beliau dibawa kepada penguasa. Penguasa namanya yaitu Mahmud ibni Subuktakin. Nama penguasanya itu Mahmud bin Subuktakin. Liyasma'a wa'adahu, untuk mendengarkan nasihatnya. Berarti Imam Ali bin Abi Thayyib ini seorang ulama. Beliau didatangkan oleh penguasa agar menasihati penguasa. Biasanya diundang agar menasihati penguasa, bukan kemudian datang sendiri ke penguasa, tidak. Karena diajak atau dibawa ke sana berarti diundang. Falamma dakhala, maka ketika pada waktunya, ketika beliau masuk, yaitu Imam Ali bin Abi Thayyib masuk, jalasa bila idnin, masuk ke depan penguasa ini, ke depan raja atau ke depan pemimpin ini. Jalasa bila idnin, duduk tanpa izin, belum dipersilakan duduk, langsung duduk. Wa akhadha fi riwayati hadisin bila amrin, dan duduk langsung mulai meriwayatkan hadis-hadis tanpa menunggu perintah penguasa. Ini. Ya. Fatanammarolahu sultan. Ya, karena yang didatangkan ini dia langsung duduk dan langsung meriwayatkan hadis, marahlah dia. Ya, karena dia seorang penguasa, seorang raja, bahasanya seorang penguasa. Ini belum disuruh kok langsung ngomong, kasarannya demikian. Akhirnya apa? Karena dia seorang penguasa, wa amara ulaman, maka kemudian dia menyuruh ulam, yaitu budaknya, falakamahu lakmatan, menyuruh budaknya untuk memukul dia, memukul imam ini tadi. Ini raja nanti di belakang itu ternyata tidak mengetahui seberapa kefakihan imam ini. Dikiranya ini tamu biasa, kemudian tahu-tahu duduk dan meriwayatkan hadis. Maka karena marah, akhirnya nyuruh kepada itu bantunya untuk memukulnya. Ingat satu pukulan ad-rasyad, sehingga dengan pukulan itu telinganya Ali bin Abi Thayyib radhiyallahu itu terganggu. Ini pukulannya lumayan berarti, ya. Pukulannya berarti lumayan keras gitu.
Ketika itu ada orang-orang di sampingnya, fa'arrafahu ba'dul hadirin. Maka kemudian sebagian hadirin di sampingnya itu memberitahukan kepada sultan, kepada penguasa ini, ya, manzilatahu fid din wala ilm, kedudukan beliau di dalam ilmu, di dalam agama dan ilmu. Ini beliau seorang ulama. Beliau seorang ulama. Nah, penguasa ini ternyata baru nyadar. Ternyata yang didatangkan adalah seorang yang memang sebenarnya beliau menginginkannya. Bahasanya mungkin wallahu alam. Ini datang kemudian mungkin belum janjian atau memang janjinya tidak seperti waktunya. Intinya sang penguasa ini marah duluan. Ya, marah duluan kemudian melakukan tindakan karena dia seorang penguasa. Akhirnya ketika tahu bahwasanya yang dilukai itu ternyata seorang imam, Ali bin Abi Thalib, fa'tadara ilaihi. Akhirnya rajanya ini, penguasa ini, sultan ini minta maaf. Wa amara lahu bimalin. Nah, tanda bukti maafnya seorang penguasa ini, dia merintahkan pada bawahnya untuk memberikan harta. Dan diberikan harta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu seorang ulama ini. Bagaimanakah sikap seorang ulama ini? Famtana, maka beliau menolak. Beliau tidak mau menerima harta ini. Faqala, maka kemudian raja ini, penguasa ini mengatakan, ya syekh, wahai ulama, inna lil mulki saulah. Bahwasanya di kerajaan semacam ini adalah saulah, ada semacam kepuasan. Artinya ini kerajaan ini memang membuat orang kadang kejem, gitu. Ya. Wa muhtajun ila siyasiyah, dan itu butuh strategi supaya nanti tidak kejam terus. Wa ra'aitu annaka ta'addaita al-wajibah, dan aku lihat engkau sudah mengamalkan hal-hal yang wajib, yang harus kamu lakukan sudah kamu lakukan. Ya, artinya ketika disuruh datang kemudian memberikan nasihat, menyampaikan hadis, sudah dilakukan. Faj'alni fi hilin, maka jadikan aku bisa mendapatkan maafmu. Maafkanlah aku. Ya, maafkanlah aku atas kesalahanku ini. Apa jawabnya sang ulama Ali bin Abi Thalib? Allah bainana bil mirsad. Allah yang menjadi saksi kita semuanya. Ya, apa yang kamu lakukan tadi disaksikan Allah. Maka kemudian beliau mengingatkan kedatangannya di hadapan sultan, di hadapan raja ini, ahdaratani lil wa'di. Engkau menghadirkan aku di sini untuk menasihatimu. Ya, engkau menghadirkan aku di sini kan untuk menasihatimu. Wasimai ahadisir Rasul, dan mendengarkan hadis-hadis Rasul. Walil khusyuk, dan supaya engkau bisa khusyuk ketika mendengar nasihat dan mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La liiqamati qawaninir ri'asah, bukanlah tujuannya adalah untuk menegakkan undang-undang pemerintahan. Itu urusanmu, sudah masalah undang-undang. Urusanku adalah berikan nasihat. Fa khajala al-malik, maka raja penguasa itu jadi malu karena dia telah berbuat salah. Kemudian dia minta maaf, memberikan harta ditolak, maka dia malu. Wa tanaqahu, kemudian dia memeluknya. Tanda permintaan maaf dari seorang raja ini. Ini disebutkan dzakarahu Yaqut fi Tarikhil Udaba, disebutkan oleh Imam Yaqut di dalam kitab Tarikhil Al-Udaba, dan dia mengatakan tuwfiya fi Syawal sana 58 wa 400 bisanzura. Beliau wafat pada tahun 458 Hijriah di Sanjuro, satu tempat di Sanjuro. Qala Adhabi, maka Mutawi kemudian mengomentari ini. Rutbatu Mahmud, kedudukannya Mahmud seorang sultan ini, seorang raja ini, rafi'atun, kedudukannya tinggi, fil jihad, di dalam masalah jihad. Artinya dia seorang raja yang Masya Allah, orang raja memiliki kedudukan yang tinggi. Di antaranya yaitu fil jihad wa fatahal Hind. Beliau pernah menaklukkan kota Hindia. Wa asya'a malihah, dan berbagai macam hal yang itu berbuah manis. Artinya
nilai positif itu ada pada dia, kegiatannya, amalan dia, ya pekerjaan dia itu bahasanya banyak yang bagus. Walahu hannatun, namun meskipun dia seorang pemimpin yang baik, tapi juga memiliki hannat aizallah, memiliki ketergelinciran. Ini menunjukkan para jamaah bahwasanya bahkan selevel ulama pun kadang-kadang dia berbuat salah. Ini namanya zallah, namanya orang tergelincir. Itu bukan berarti dia memang sifatnya seperti itu. Bisa jadi tergelincirnya karena memang kurang konsentrasi di dalam berbicara sesuatu, ya, atau mungkin karena hal yang lainnya akhirnya tersalah, jadi tergelincir. Hadi minah, diantaranya ketergelinciran seorang Sultan Mahmud ini ketika dia melukai, yaitu seorang imam Ali bin Abi Thalib. Waqad nadama wa tadhara, namun beliau sudah menyesal dan beliau sudah minta maaf. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimanakah seorang raja, seorang penguasa ini, ya, juga mudah dia itu untuk mengakui kesalahannya ketika diingatkan akan kesalahannya. Seharusnya demikian namanya seorang pemimpin. Ketika diingatkan dia salah, maka mengakui kesalahannya. Maka beliau kemudian memberikan komentar secara umum, fana'udzu billahi min kulli mutakabbirin jabbar. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal yang berupa kesombongan dan kediktatoran. Jadi segala macam kesombongan itu bisa bersifat pribadi-pribadi. Kalau diktator ini biasanya seorang pemimpin. Ibarat seorang pemimpin rumah tangga, seorang ayah, jangan sampai dia jabbar, jangan seorang yang diktator. Ya, kita berlindung dari sifat yang jelek ini. Waqad ra'ayna al-jabbarin al-mutamarridin, kita telah melihat bagaimanakah orang diktator al-mutamarridin yang mereka itu terlaknat, alladzina amatul jihad, yang mereka telah mematikan jihad, ya, tidak mau menumbuhkan jihad, malah mereka mematikan jihad. Wa tawaw fil bilad, dan dia melampaui batas di negaranya. Fa hasratan alal ibad, maka sungguh merugi bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka kita berlindung dari pemimpin yang diktator, pemimpin yang sombong. Jadi namanya pemimpin para jamaah itu mesti ada kekurangannya. Jangankan seorang pemimpin, kita tidak hanya ada tapi juga banyak, apalagi seorang pemimpin, ya. Makanya ketika kita melihat kekurangan pemimpin, itu jangan hanya dilihat dia pemimpin kok begini dan begitu begitu. Kita lihat diri kita dulu. Kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri saja, bukan orang lain. Apakah kita bisa memimpin diri kita tidak pernah berbuat salah? Ya, jawabannya sering berbuat salah. Buktinya apa? Ya buktinya kita berbuat dosa. Berbuat dosa berarti kita salah pada diri kita sendiri. Makanya kalau ada seorang pemimpin yang salah, ya diluruskan, dinasehati. Ya, kalau kita tidak bisa, kita cari orang yang bisa menasehati. Tidak harus kemudian dibuka aibnya, apalagi dibuka di mimbar-mimbar. Ya, waliyatubillah, itu bukan sifatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Liwat yang berikutnya. Waqala Abdurrahman Rustah. Berkata Abdurrahman Rustah, Sa'altu Ibnu Mahdi anir rajul yabni bi ahli. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mahdi tentang seorang laki-laki yabni bi ahlihi, yang dia barusan membina rumah tangga, barusan menikah. Kalau barusan menikah bahasa kita sedang bulan madu begitu, ya. Maka ditanyalah Ibnu Mahdi ini, dia seorang alim, ayat serukul jamaah ayyaman, bolehkah pengantin baru, bahasa kasarnya demikian, bolehkah pengantin baru itu kemudian dia meninggalkan jamaah beberapa hari? Ini tampaknya para jamaah kebiasaan
orang-orang saat itu kalau dia setelah menikah maka dia sibuk dengan istrinya, namanya pengantin baru begitu. Maka ditanyalah, bolehkah dia meninggalkan sholat jamaah? Ya. Qala, maka Imam Mahdi mengatakan la wala sholatan wahidan, meskipun satu sholat tidak boleh, tetap harus sholat jamaah. Nah, kemudian Abdurrahman Ar-Rustah mengatakan wa hadartuhu sabihata bunya ala ibnatihi. Maka di waktu pagi ada pernikahan anaknya Ibnu Mahdi, ya aku hadir. Beliau ingin menyaksikan apakah memang ucapannya ini sesuai dengan yang di lapangan, bahasanya demikian. Saat itu putrinya itu kemudian menikah, kemudian Abdurrahman Rustah radhiyallahu ini hadir. Ketika hadir, fakharaja fa'adzana. Jadi pagi hari para jamaah, ini kalau boleh kita gambarkan sebelumnya, namanya orang punya hajat, ya biasanya namanya orang punya hajat itu orangnya banyak. Katakanlah pas resepsi bahasanya, di malam hari itu kan banyak orangnya, keluarga kumpul, sanak kerabat datang, ya artinya masih banyak orang di situ, masih banyak orang. Ketika di subuh, maka kemudian Ibnu Mahdi beliau keluar dan adzan, menunjukkan bahwasanya beliau memiliki masjid di situ. Tsumma masya ila babihima. Setelah beliau adzan subuh, ya, kemudian sambil menunggu iqamat, beliau itu mendatangi pintu menantunya ini. Ya. Allah alam apakah ini di kamar ataukah mungkin ada di tempat memang sudah rumahnya sendiri. Intinya mendatangi menantunya, anak perempuannya dan menantunya. Faqala lil jariyah, maka kemudian Ibnu Mahdi radhiyallahu mengatakan kepada jariyah, yaitu budak perempuan menantunya ini, quli lahuma, katakan kepada keduanya, katakan kepada anak perempuanku dan juga suaminya, yahrujani ila shalah, agar keduanya itu keluar untuk sholat subuh di pagi hari ini. Maka ketika beliau meminta kepada pelayan perempuannya yang jariyah ini, budak perempuannya, untuk mengatakan kepada menantunya dan anak perempuannya ini, fa kharajan nisa wal jawari, karena di situ masih banyak orang, akhirnya jadi heboh. Ini jadi heboh. Biasanya di kita juga begitu para jamaah. Kalau ada manten baru, kemudian jangankan orang lain, orang tuanya sendiri itu kadang-kadang sungkan, mau gugah itu sungkan. Maya suban manten anyar digugah. Ya, kadang-kadang sungkan, orang tuanya sungkan sendiri mau gugah. Maka orang-orang menyangka bahwasanya ini kan manten baru, kan masih honeymoon dan yang lainnya, biarlah beri kesempatan dia untuk bersenang-senang. Ya, jadi heboh wanita di situ. Karena yang merintahkan ini adalah Ibnu Mahdi, yang bapaknya wanita yang punya hajat ini. Akhirnya fakulna, maka para wanita dan juga budak-budak itu keluar sambil mengatakan subhanallah, maksudnya Allah, ayo syai'in hada, ada apa ini? Ada apa kok kemudian orang pada disuruh salat subuh? Ini kan kita barusan mengadakan hajatan, mengadakan acara pernikahan. Ya berilah kesempatan untuk santai-santai dan lainnya. Ya demikian. Tapi beliau tidak. Faqala, maka ketika orang-orang itu keluar kemudian bertanya seperti itu, dia mengatakan la abruhu hatta yahruja ila shalah. Aku tidak akan kemana-mana, aku akan tetap di sini di depan pintu tadi itu sampai menantuku dan putriku keluar, ya, untuk sholat subuh. Fa kharaja ba'da ma shalla. Ternyata ditunggu-tunggu gak keluar-keluar. Ya sudah, akhirnya sudah masuk waktunya iqamat, dia Imam Mahdi, Ibnu Mahdi ini kemudian kembali ke masjid untuk sholat. Setelah sholat kemudian baru menantunya ini keluar, selesai sholat baru keluar.
Kemudian apa yang dilakukan? Faba'asa bihima ila masjidin kharijin minad dar. Karena tadi ditunggu nggak keluar-keluar untuk sholat subuh, ya, maka ketika keluarnya setelah sholat selesai, tetap orang tuanya ini menyuruh kedua, yaitu menantu dan anaknya ini untuk sholat di luar. Ya, tetap sholat di masjid, bukan di masjid itu. Dikatakan ini la kharijin minad dar, yaitu di luar gang, di luar jalan. Tetap disuruh untuk sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimanakah beliau meskipun dalam suasana yang katakanlah hajatan, tapi yang namanya kewajiban laki-laki ini khususnya ditekankan kepada laki-laki. Ketika sholat jamaah, ya tetap sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki 5 waktu dan di masjid begitu. Maka kemudian beliau tetap meminta untuk menantunya ini sholat berjamaah. Sampai sembingan para jamaah bagaimanakah para salaf itu yang memperhatikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan itu diikuti dengan tindakan, tidak hanya ucapan saja. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, hadis yang terakhir, riwayat yang terakhir, an Muqatil bin Salih al-Khurasani, dari Muqatil bin Salih al-Khurasani dia mengatakan, dakhaltu ala Hammad bin Salamah, aku pernah menemui Hammad bin Salamah, faida laisa fil baiti illa hasir. Hammad bin Salamah yang aku temui ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali hanya hasir, tikar, wa huwa jalisun alaih, dan dia duduk di atas tikar itu, wa mushafun yaqra'u fi, dan membawa mushaf yang dibacanya, wa jirabun fihi ilmu, dan kemudian jirab ini semacam tas yang di situ ilmunya, berarti mungkin tas ini adalah tempatnya kitab, bahasanya demikian. Wa midharah yatawaddau minha, dan di rumah itu ada tempat air yang digunakan untuk wudu, biasanya kantong kulit yang digunakan untuk wudu. Fa bainama ana indahu jalisun, maka dikala ketika aku duduk bersama beliau, idza taqada qulba, maka tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Faqala, maka kemudian Hammad bin Salamah rahimahullah ta'ala mengatakan, ya Sobiyah, wahai Sobiyah, wahai anak perempuan, budak perempuan, ukhruji, keluarlah kamu, fanduri man hada, lihatlah siapa yang mengetuk pintu itu tadi. Faqalat, maka kemudian pelayannya ini, budak perempuannya mengatakan, Rasulullah Muhammad bin Sulaiman, dia adalah utusannya Muhammad bin Sulaiman, seorang penguasa. Qala, maka kemudian dia mengatakan, quli lahu yadkhulu wahdah, katakan kepada utusan tadi itu agar masuk ke sini sendirian. Namanya utusan penguasa para jamaah itu biasanya tidak sendirian kan, bawa pasukan, bahasanya demikian. Padahal dia satu pemimpin leton, yaitu dia yang disuruh. Maka dia mengatakan suruh masuk tapi sendirian, ya, pasukannya nggak boleh. Padahal maka kemudian yang membawa surat ini, dia membawa surat, yaitu masuk fanau ala kitaban, maka kemudian dia menyerahkan surat. Faida fi, ternyata isi suratnya apa? Isi surat dari seorang penguasa, yaitu Muhammad bin Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Sulaiman, dari Muhammad bin Sulaiman, ila Hammad bin Salamah, kepada Hammad bin Salamah. Amma ba'd, fasabbahakallah bima sabbaka bi awliya'ahu wa ahla ta'ati. Semoga Allah membaguskan pagimu dan juga sebagaimana membaguskan paginya para walinya Allah dan para ahli-ahli para orang-orang yang mengikuti ketaatan, orang yang menjalani ketaatan. Waqatu mas'alatun, menyampaikan berita singkat. Waqatu mas'alatun, aku sedang dalam masalah. Fa'tina, maka dari itu datanglah kepadaku. Seorang penguasa meminta seorang alim untuk datang. Nas'aluka anha, aku ingin tanya kepadamu tentang masalah tersebut. Wassalam. Lanjut ya. Boleh nanggung. Bismillah.
Maka kemudian beliau Hamad bin Salamah radhiyallahu taala mengatakan, ya Sobiyah halummi, wahai Sobiyah, maka berikan kepadaku ad-dawa, yaitu tinta. Mau dibalas suratnya. Summa qala li, kemudian dia berkata kepadaku, kepada perawinya itu Muqatil yang bertamu kepada Hamad ini, aklib al-kitabah, surat yang diberikan itu disuruh balik. Baliknya kan kosong. Balik surat itu. Waktub, dan tulis di situ juga. Dibalesi dengan lembar surat yang sama. Waktub amma ba'd. Jadi didikte oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu ta'ala. Maka tulis amma ba'du. Wa anta fasabbahaka Allah bima sabbaha bi awliya wa ala ta'ati. Dibalas dengan doa yang sama. Amma ba'du, semoga engkau juga mendapatkan, yaitu bagimu, kebaikan dari Allah Ta'ala sebagaimana Allah memberikan kebaikan baginya kepada para wali dan orang yang taat kepadanya. Inna adraknal ulama, kemudian beliau katakan, sesungguhnya kami mendapati para ulama. Yang kami dapati para ulama, wahum la ya'tuna ahadan, mereka tidak pernah mendatangi seorang pun. Fa in kanat waqa'at mas'alatun, kalau memang ada masalah, fatina, datanglah kepada kami. Ini seorang ulama menjawab tulisannya seorang penguasa. Ya, kalau kamu ada masalah, datang kepada kami. Was'alna, datanya kepada kami, amma badalaka, tentang apa saja yang ada padamu, masalahmu, tanyakan pada kami. Tapi datang padaku, jangan aku disuruh datang ke sana. Awalnya dikatakan yaitu wahum la yatuna ahadan, para ulama itu tidak mendatangi penguasa. Selain meminta penguasa yang datang ke dia, ada syarat. Wa in ataitani fala ta'tini illa wahdak. Kalau kamu datang kepadaku sendirian, jangan bawa rombongan. Ya, jangan bawa rombongan. Kalaupun bawa rombongan, ketika masuk rumah sendirian. Wala ta'tini bi khailika wa rajilika, jangan kamu kemudian datang membawa kuda-kuda yang kamu tunggangi dan juga pasukan yang kamu miliki, jangan. Ya, datang sendiri. Kalau kamu membawa itu, fala ansahuka, aku tidak akan menasihatimu. Wala ansahu nafsi, dan aku juga tidak bisa menasihati diriku sendiri. Karena kalau kita ambil nasihat para jamaah, itu secara tidak langsung kita juga nasihati diri kita sendiri. Maka ini syaratnya. Akhirnya apa? Di waktu yang berikutnya para jemaah, fa baina ana indah, maka ketika aku di sisi beliau lagi, daqadaqul bab, ya, kemudian ada yang mengetuk pintu. Faqala, maka sama seperti sebelumnya, maka Hamad bin Salamah radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Sobiyah, ukhruji fanduri man hada, lihat siapa yang datang. Yang datang itu siapa? Faqalat, maka budak perempuannya, pelayannya mengatakan Muhammad bin Sulaiman. Yang datang ternyata penguasa itu sendiri. Ditegaskan oleh ulama ini, quli lahu liyadkhula wahdah. Ya, katakan kepada dia agar masuk menemuiku sendirian, tidak bersama yang lain. Fadakhala fasallama summa jalasa baina yadayhi. Kemudian penguasa ini masuk, memberi salam, dan kemudian duduk di hadapan ulama ini, Hamad bin Salamah radhiyallahu ta'ala. Faqala, maka kemudian penguasa ini mengatakan, Muhammad bin Sulaiman mengatakan, mali idza nadartu ilaika imtana'tu ru'aba. Kenapa ya, kalau aku melihat engkau wahai Hamad bin Salamah, melihat para ulama, aku kok takut. Aku menjadi takut. Penguasa takut kepada ulama, masya Allah. Ya, penguasa takut kepada ulama. Sekarang banyak para ulama yang takut pada penguasa. Walhamdulillah. Ya, masya Allah, inilah zamannya, bahasanya eksisnya para ulama itu demikian. Ditakuti oleh para penguasa. Faqala Ahmad, maka kemudian ulama Ahmad ini mengatakan, sami'tu Tsabitan Al-Bunani yaqul, ya, aku pernah mendengar Sabit Al-Bunani itu mengatakan, sami'tu Anas bin Malik yaqul,
Aku pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan, sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langsung diberikan dalil oleh beliau tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, innal alima, sesungguhnya orang yang alim, idza arada bi ilmihi, ketika dia menginginkan dengan ilmunya wajh Allah azza wajal, ketika dia menginginkan dengan ilmunya itu adalah wajahnya Allah Ta'ala, ingin keikhlasan dari Allah Ta'ala, habahu kullu syai', segala sesuatu akan enggan kepadanya. Ya, segala sesuatu akan takut enggan kepadanya. Kalau ada seorang alim mengharapkan wajahnya Allah, ya, maka segala sesuatu itu akan enggan kepada orang alim ini, akan sungkan, akan takut, akan enggan. Sebaliknya wa idza arada ayyaqtaniza bihi al-kunuza, tapi kalau ada seorang yang alim, dia menginginkan perbendaharaan harta yang dimiliki oleh penguasa, haba min kulli syai', dia takut dari segala sesuatu. Maka orang alim ini akan takut dengan segala sesuatu, takut dengan harta, takut dengan penguasa ketika dia niatnya salah. Ini yang membuat, atau yang jawabannya kenapa penguasa ini ketika datang dia sungkan, enggan, takut kepada seorang alim ini. Maka kemudian faqala, penguasa ini mengatakan, Muhammad bin Sulaiman, arba'una alfa dirham, ini ada 40.000 dirham, ta'khuduha, yang bisa kamu ambil, tasta'ina biha, yang kamu bisa gunakan ini, alama anta alaih, sesuai dengan keinginan. Jadi diberi hadiah yaitu 40.000 dirham, silahkan digunakan apa saja. Qala, apa jawabnya ulama Ahmad bin Salamah ini? Urdudha, yaitu kembalikan harta ini alaman dolam tahu biha, kepada orang-orang yang telah kamu dolimi. Ya, uang jangan berikan saya, tapi berikan kepada orang yang telah kamu dolimi. Bahasa kasarannya ini uang dolim, uang hasil kedoliman ini. Jangan berikan saya, berikan kepada yang kamu dolim. Itu siapa? Begitu. Jadi langsung dikatakan begitu, kembalikan harta ini kepada orang yang telah kamu dolimi. Qala, masih merayu ini rajanya, masih merayu. Wallahi, demi Allah, ma u'tituka illa ma waristu, yang aku berikan itu kepadamu itu bukan harta rakyat, itu hartaku sendiri, harta warisan dari bapakku, hartaku sendiri, bukan harta rakyat, bukan harta negara, bukan. Ya, masa kamu nggak menerima? Kasarannya demikian. Maka ulama ini mengatakan, la hajata li fiha, aku tidak ada kebutuhan pasal itu, nggak butuh dengan hal itu. Izwiha anni, maka izwiha anni maksudnya adalah ab'idha wa wasrifha, jauhkan harta itu dariku dan palingkan harta itu dariku, meskipun dari kamu sendiri, meskipun bukan dari harta rakyat. Ya, jauhkan dari aku. Zawallahu anka auzaraka, semoga Allah akan menjauhkan yaitu dosa-dosamu, kamu tidak melakukan dosa lagi. Masih merayu lagi. Qala fatuqassimuha, ya sudah, kalau begitu harta ini jangan kamu pakai, tapi kamu bagi-bagi kepada siapa yang mau, bukan untuk kamu sendiri. Jadi raja masih merayu supaya hartanya diterima, ya, meskipun tidak dipakai oleh Hamad ini, silahkan dibagi pada yang kamu inginkan. Maka sang ulama mengatakan, fala alli in adaltu fi kismatiha, kalau itu aku terima, kemudian aku membagikannya itu, dan aku meskipun adil dalam membagi, ayyakula ba'dun malam yurzak minha, mesti nanti ada saja orang yang tidak menerima, dan dia akan mengatakan lam ya'dil, ulama ini enggak adil. Ada yang ketelisut ada yang kelewatan, ada yang kelewatan, ya, mengatakan lam ya'dil. Maka diulangilah kemudian
perkataan beliau izbiha, yaitu jauhkan harta ini dariku, ya, palingkan dariku, izbiha anni zawallahu anka awzaraka. Semoga Allah menjauhkan engkau dari dosamu. Masya Allah. Inilah para jamaah bagaimana kedudukan para ulama di saat itu, yang dimana mereka punya ketegasan, ketegaran, keteguhan di dalam memegang yang namanya din, namanya agama ini. Mereka membawa atau mempertahankan bahasa kita itu marwahnya sebagai seorang alim, ya. Diundang penguasa tidak mau, justru penguasanya suruh datang, malah disuruh datang. Dan sekali lagi kita lihat sisi lainnya dari penguasa yang ada, sisi kebaikannya para penguasa. Mereka mau menerima nasihatnya dari para ulama. Inilah ketika ketika kita mengatakan bahwasanya ketika adanya ulama dan umara ini bisa bekerja sama, itu akan bisa sejalan menjalankan roda pemerintahan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap bahwasanya yang namanya ulama ini adalah kedudukannya lebih tinggi, apalagi dalam urusan masalah din dan masalah din. Kalau urusan politik ya silahkan, mungkin di kerajaan ini bisa lebih mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari ini semuanya, khususnya dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan ini semuanya, khususnya di orang-orang yang bisa kita jadikan yaitu sasaran atau kita jadikan untuk kita bisa amar ma'ruf kepadanya, sehingga kita bisa melaksanakan perintah ini dan sebagai identitas kita sebagai salah seorang muslim, yang dimana kita senantiasa mengharapkan balasan begitu dari Allah Ta'ala atas upaya dan dosa kita, diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah